Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiburanu, NIM 2511102443199, Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan aspek ekonomi konstruksi berkelanjutan. Apa itu konstruksi berkelanjutan? Adalah konsep pembangunan yang tidak hanya menekan hasil fisik, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artinya, proyek harus menggunakan sumber daya secara efisien, tidak merusak lingkungan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang maupun mendatang. Aspek ekonomi konstruksi berkelanjutan terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu efisiensi, pemanfaatan mineral, air, tenaga kerja, dan energi, mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Kedua, pertimbangan biaya siklus hidup, tidak hanya biaya awal tetapi juga pemeliharaan dan pembongkaran. Tiga, internalisasi biaya eksternal, perusahaan menanggung dampak sosial dan lingkungan. Keempat, mekanisme pembiayaan alternatif. Strategi penting untuk berkelanjutan proyek. Kelima, instrumen ekonomi, insentif bagi proyek berkelanjutan. Catatan, aspek ekonomi berkelanjutan menekankan efisiensi sumber daya, analisis biaya siklus hidup, serta internalisasi biaya eksternal. Perusahaan juga perlu mengembangkan mekanisme pembiayaan alternatif dan instrumen ekonomi agar proyek tetap berkelanjutan. Dampak ke ekonomi lokal. Proyek harus mempertimbangkan dampak pada organisasi, komunitas, dan lingkungan sekitar. Dengan mengelola yang baik, perusahaan berkontribusi positif pada keberlanjutan ekonomi dan sosial. Catatan, setiap proyek konstruksi tidak boleh hanya fokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan komunitas dan organisasi lokal. Proyek dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Contoh kasus, sebuah perusahaan bahan bangunan membuang limbah produksi ke sungai tanpa izin. Akibatnya, masyarakat sekitar harus menanggung biaya kesehatan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Perusahaan hanya membayar biaya privat, produksi tenaga kerja, bahan baku, tetapi tidak menanggung biaya sisa total. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kerugian masyarakat sosial. Solusi yang tepat adalah internalisasi biaya eksternal, misalnya melalui denda lingkungan, pajak pencemaran, atau kewajiban pengelolaan limbah. Kasus serupa juga terjadi pada individu. Misal, Andi menggunakan mobil pribadi setiap hari untuk ke kantor. Biaya yang ia hitung hanya sebatas bensin, pajak, asuransi, dan perawatan. Namun, ada biaya eksternal yang tidak ia bayar, seperti polusi udara, kebisingan, dan kemacetan. Dampak ini ditanggung masyarakat dalam bentuk kesehatan menurun, kualitas udara buruk, dan kerugian waktu. Solusi yang dapat diterapkan adalah kebijakan publik seperti pajak karbon, subsidi transportasi umum, atau insentif kendaraan listrik. Jadi inti kasusnya, baik perusahaan maupun individu sering hanya menghitung biaya privat, padahal ada biaya eksternal yang ditanggung masyarakat. Untuk mencapai berkelanjutan, perlu adanya mekanisme agar biaya sosial
total masuk ke dalam perhitungan produksi maupun konsumsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.